di hampir-hampir penghujung bulan Sya'ban. Kurang lebih sekitar 9 hari lagi kita akan sama-sama memasuki bulan Ramadan. Bulan yang sama-sama kita harapkan kita bisa optimal banget di sana. Mungkin selama ini kita sadar bahwa kita udah berulang kali melewati bulan Ramadan. Allah udah ngasih kita kesempatan berkali-kali ketemu dengan Ramadan. Mungkin selama ini kita memang gak optimal. Mungkin selama ini kita banyak lalai. Mungkin selama ini kita banyak males-malesannya. Dan di tahun ini ternyata Allah berikan sebuah fenomena yang fenomena ini bebas aja sih dianggapnya. Bagi orang-orang yang gak beriman kepada Allah dan Rasulnya bisa jadi ini azab. Tapi bagi orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya bisa jadi ini teguran. Teguran atas ketidakoptimalan kita beberapa waktu belakangan ini mungkin. Sehingga mudah-mudahan dengan adanya wabah corona yang sejak awal tahun ini sebenarnya sudah mulai mewabah di penjuru dunia, tapi baru masuk ke negeri kita itu awal Maret, baru diumumkan ya, baru diumumkan awal Maret dan sekarang baru sekitar kurang lebih sebulan ternyata jumlah penderitanya sudah di atas 5.000 orang. Betul-betul kita berharap ini semua menjadi apa ya, wasilah terampunkannya dosa-dosa kita, betul-betul menjadi momentum bagi kita untuk sama-sama muhasabah diri, sama-sama merenungi lagi apa-apa yang kurang selama ini kita lakukan dalam rangka meningkatkan ketaatan kita pada Allah dan Rasulnya. Allah masih berikan kita kesempatan. Bahkan di tengah wabah seperti ini, Allah masih berikan kita kesempatan khususnya untuk bisa mengkaji Islam dengan cara yang beda dari sebelumnya. Mungkin dulu kita banyak alasan, kita nggak bisa hadir kajian-kajian. Oh iyalah, kita masih banyak agenda-agenda kerjaan, kita masih sibuk dengan agenda rapat inilah, rapat itulah, kita masih sibuk dengan perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Tapi kali ini, alhamdulillah, kajian-kajian berpindah ke dunia maya, berpindah ke dunia-dunia online, dan sepertinya hampir setiap hari itu ada kajian-kajian online di negeri kita ya. Hampir setiap hari ada kajian-kajian online. Ustadznya luar biasa, para asatisnya luar biasa, tema-temanya luar biasa. Nah, yang penting kita punya kuota kan, itu aja. Nah, insya Allah akhirnya kuota-kuota kita yang mungkin selama ini tergunakan di perkara-perkara mubah, bahkan perkara-perkara yang sering melalaikan. Lebih banyak kuota kita dihabiskan di bersosmed saja gitu. Lebih banyak kuota kita dihabiskan untuk main game aja. Nah, insya Allah kali ini kuota-kuota kita itu justru termanfaatkan dalam perkara-perkara yang Allah ridho. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, beberapa waktu belakangan ini memang ada lagu yang viral, ada lagu yang tiba-tiba terkenal, di mana lagu ini terkenal bukan karena dari sisi musikalitasnya, ya. Lagu ini terkenal bukan karena penjualannya yang mencapai sekian juta keping gitu, karena biasanya kan kalau musisi itu yang diharapkan adalah penjualan album rekamannya kan. Nah, tapi lagu ini terkenal bukan karena itu. Lagu ini terkenal karena syairnya yang berisikan pujian kepada salah satu wanita terbaik dalam peradaban Islam. Lagu ini berisikan syair yang berisikan pujian-pujian kepada salah satu istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Kita sama-sama tahu, bagi kita yang udah rutin ikut-ikut kajian, bagi kita yang rutin ngikutin sejarah peradaban Islam, nama Aisyah ini nggak asing bagi kita. Kita sering mendengarkan para ustadz menjelaskan betapa romantisnya rumah tangga antara Rasulullah dengan Siti Aisyah ini. Betapa Rasulullah juga betul-betul mencintai Aisyah itu, dan perlakuan Rasulullah kepada Aisyah itu sedikit berbeda dibandingkan kepada istri-istrinya yang lain, ya. Kita banyak tahu hal itu. Bahkan kita tahu Aisyah itu dipanggil dengan Rasulullah dengan sebutan yang khas. Ya Khumairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Karena memang Aisyah itu adalah seorang wanita yang cantiknya luar biasa, dan bahkan pipinya itu terkadang merona merah, sehingga Rasulullah memberinya gelar ya Khumairah, pipi yang kemerah-merahan. Ya kita udah sama-sama tahu itu. Dan beberapa waktu sebelum ini pun ada kajian-kajian yang mengangkat tentang kisah-kisah ini. Nah, malam ini Wadah Inspirasi ingin mengangkat sudut pandang lain ya,
malam ini itu sudut pandang lain yang ingin kita angkat adalah dari sisi kehidupan lain dari seorang Aisyah radhiyallahu anha yang mudah-mudahan bisa menjadi mood booster bagi kita, bukan hanya dari sisi gimana caranya rumah tangga itu harmonis dan romantis, bukan hanya batas itu. Kenapa? Karena ternyata kalau kita lihat dari awal itu, ya kita tahu Rasulullah pertama kali menikah dengan Bunda Khadijah, ya. Bunda Khadijah radhiyallahu anha, dan kemudian setelah Bunda Khadijah wafat, dan kemudian paman Rasulullah Abu Thalib wafat, ini kan pukulan yang luar biasa kepada Rasulullah. Nah, tapi setelah wafatnya Khadijah, dan kita tahu ketika menikah dengan Khadijah, Rasulullah itu tidak menikah lagi dengan yang lain selama pernikahannya dengan Bunda Khadijah. Dan kemudian ternyata dalam sejarah peradaban Islam itu dikatakan dalam sirah, para sahabat itu sempat menawarkan kepada Rasulullah. Jadi sempat menawarkan kepada Rasulullah ketika setelah Khadijah itu wafat, wahai Rasulullah, jika engkau berkenan, kami akan pilihkan 2 wanita terbaik yang bisa mendampingimu dalam perjuangan dakwah ini. Siapa 2 wanita itu? Yang pertama adalah Saudah, yang kedua adalah Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun memang nanti keduanya benar-benar dinikahi oleh Rasulullah, ya. Dan di awal memang yang pertama sekali dinikahi oleh Rasulullah di antara 2 pilihan tadi, di antara Saudah dengan Aisyah radhiyallahu anhuma ini, yang pertama sekali dinikahi adalah Saudah. Kenapa? Saudah itu adalah seorang wanita yang sudah bisa dikatakan ya usianya udah lanjut, ya. Dan waktu itu Rasulullah memang pertimbangannya, para sejarawan itu menyimpulkan bahwa Saudah itu dibutuhkan dari sisi kedewasaannya, ya. Kenapa? Karena Rasulullah butuh sosok pendamping yang juga nanti mampu mengasuh anak-anaknya. Sementara kita tahu Aisyah waktu itu usianya masih di bawah 9 tahun, ya, masih 9 tahun. Maka Aisyah itu nanti di kemudian hari baru dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang menarik di sini apa? Yang menarik kenapa justru 2 nama ini yang diajukan oleh para sahabat. Jadi ternyata selain Saudah yang tadi sudah terkenal dengan kelemah lembutannya dan kalau sifat kita, istilah kita sekarang tuh apa ya, ngemong, ya, bisa mengasuh gitu kan, bisa mengayomi. Nah, ternyata Bunda Saudah itu terkenal begitu gitu. Makanya ini adalah salah satu wanita terbaik yang direkomendasikan untuk menggantikan peran Bunda Khadijah. Nah, kalau Aisyah ini jelas dari sisi nasab anaknya sahabat Rasulullah, kan, anaknya Abu Bakar, anaknya sahabat Rasulullah yang terpilih untuk mendampingi Rasulullah selama proses hijrah. Berarti ayahnya memang bukan orang sembarangan dari sisi keturunan. Dan ternyata bukan hanya itu, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, bahwa kalau kita misalnya lihat dalam sirah, iya Rasulullah beberapa kali mimpi dan kemudian disingkapkan kain dan di dalamnya ada Aisyah. Artinya ada pertanda dari Allah bahwa nanti Aisyah akan menjadi istri Rasulullah. Ya, tapi terlepas dari itu, ternyata para sahabat memang sudah menilai bahwa Aisyah radhiyallahu anha ini adalah sosok istimewa yang betul-betul pantas direkomendasikan untuk mendampingi perjuangan Rasulullah. Dan akhirnya nanti kita akan tahu sejarah membuktikan bahwa Aisyah radhiyallahu anha ini adalah orang yang luar biasa cerdas, wanita yang luar biasa cerdas, dan memang betul-betul membuktikan dirinya pantas menjadi istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Periwayat hadis salah satu yang terbanyak adalah Aisyah, ya kan? Jadi banyak hadis-hadis khususnya tentang perkara rumah tangga, perkara tentang kewanitaan. Nah, para sahabat itu banyak bertanya tentang itu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Artinya apa? Memang Bunda Aisyah ini dari sisi intelektual, dari sisi kecerdasan ini di atas rata-rata. Sehingga memang inilah salah satu hikmahnya kenapa Bunda Aisyah itu dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pertama itu ya, dari sisi keturunannya keturunan mulia, kedua dari sisi kecerdasan, dan juga dari sisi kecantikan. Makanya kan Bunda Aisyah itu menjadi satu-satunya istri yang dinikahi oleh Rasulullah dalam keadaan masih
gadis ya. Dan kemudian dari sisi kecantikannya memang luar biasa. Sirah menyebutkan kecantikan Bunda Aisyah itu memang luar biasa. Jadi memang betul-betul wanita yang istimewa, ya, betul-betul wanita yang luar biasa istimewa. Dan keistimewaan Bunda Aisyah dan juga istri-istri Rasulullah lainnya adalah mereka itu betul-betul menjadi para ummahatul mukminin, menjadi ibu dari seluruh kaum mukminin. Artinya apa? Ketika mereka dinikahi oleh Rasulullah, mereka itu harus betul-betul siap secara mental. Kenapa? Karena mendampingi perjuangan dakwah Rasulullah itu kan nggak mudah. Jelas, yang pertama sekali mendampingi adalah Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Kita tahu bagaimana perjuangan seorang Khadijah mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal dakwah. Habis harta-hartanya digunakan di jalan dakwah. Gitu. Dan Bunda Khadijah itu juga dari sisi peran memang luar biasa, penting perannya ya, sehingga kalau kita flashback sedikit nih ke Bunda Khadijah. Bunda Khadijah itu kalau kita lihat, beliau itu menjadi saudagar wanita. Saudagar loh. Saudagar itu berarti kan pengusaha, orang kaya, orang berpengaruh, tapi dia wanita. Yang menariknya apa? Dia wanita, tapi hidup di tengah masyarakat Quraisy. Ya emang kenapa kalau hidup di tengah masyarakat Quraisy? Ingat loh, masyarakat Quraisy itu adalah masyarakat yang sangat tidak menghargai kalau punya anak perempuan. Benar kan? Masyarakat Quraisy, masyarakat jahiliyah waktu itu paling nggak suka kalau kelahiran anak perempuan. Sementara Bunda Khadijah justru menjelma menjadi pengusaha wanita disegani di tengah kaum yang seperti itu. Artinya secara mental, secara kapasitas Bunda Khadijah ini luar biasa di awal-awal. Makanya layak untuk mendampingi dakwah Rasulullah di awal. Memang orang seperti inilah yang dibutuhkan. Gitu. Dan kemudian ketika Bunda Khadijah itu menjadi sosok yang luar biasa terhormat di masyarakat Quraisy, menikah dengan pemuda bernama Muhammad bin Abdullah, ya kan? Belum menjadi nabi, belum menjadi rasul. Bahkan menjadi karyawannya waktu itu kan. Muhammad bin Abdullah adalah pegawainya Khadijah dan kemudian dinikahi. Dan apa yang dilakukan oleh apakah Khadijah itu menjadi orang yang langsung merasa, oh aku nih yang punya harta, ente itu menikah sama bos gitu? Enggak, Khadijah tuh enggak gitu. Yang dilakukan Khadijah radhiyallahu anha adalah Khadijah itu mengangkat derajat Rasulullah sejajar pada dirinya, dan kemudian Rasulullah itu, Muhammad bin Abdullah ini menjadi orang yang terpandang juga di masyarakat. Luar biasa kan? Ini perannya Khadijah radhiyallahu anha. Nah, kemudian itu sudah di Madinah. Kalau Bunda Khadijah di fase ketika memang tekanan-tekanan itu luar biasa kuat dari bangsa sendiri, sementara Bunda Aisyah itu mendampingi setelah Rasulullah itu sudah punya kekuasaan, setelah kaum muslimin itu sudah mampu menerapkan syariat secara total, secara utuh. Dan di saat-saat itulah Bunda Aisyah radhiyallahu anha ini memang berkesempatan banget untuk bisa banyak menimba ilmu dari Rasulullah langsung. Karena ternyata dari sekian banyak bilik istri-istrinya Rasulullah itu, hanya biliknya Aisyah lah yang dia punya dua pintu. Pintu pertama langsung menghadap keluar, pintu yang satu lagi itu bisa nembus langsung ke Masjid Nabawi. Sehingga ketika Rasulullah itu ta'lim, ketika Rasulullah menjelaskan hukum-hukum Islam kepada para sahabat, ketika Rasulullah menjelaskan sebuah perkara, Bunda Aisyah itu mendengar. Nah, ini hikmahnya ya. Jadi Bunda Aisyah itu luar biasa diistimewakannya dari sisi itu, kecerdasan. Bahkan saya sedikit lupa apakah Rasulullah atau ucapan seorang ulama yang mengatakan, kalaulah kecerdasan seluruh wanita di dunia itu digabungkan, kecerdasan Bunda Aisyah ini masih di atas mereka semua. Cerdas luar biasa Bunda Aisyah itu. Nah, yang ingin kita ambil sudut pandang lain malam ini adalah selain memang Bunda Aisyah itu menjadi istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah, tapi Bunda Aisyah ini juga menjadi seorang yang sangat disegani dalam peradaban kaum muslimin pada khususnya, pada umumnya maaf. Kenapa? Karena para sahabat itu juga nggak segan-segan bertanya tentang hukum, bertanya tentang perkara sebuah perkara kepada Bunda Aisyah, karena mereka menganggap Bunda Aisyah ini termasuk salah satu gudang ilmu juga. Dan menariknya gini ya, para teman-teman sekalian,
Mungkin kita tahu ada 10 orang sahabat yang terkenal yang dijanjikan masuk ke dalam surga, ya kan? Kita mungkin udah tahu 10 sahabat itu. Ada Abu Bakar di sana, ada Umar bin Khattab di sana, ada nama Utsman bin Affan di sana, ada nama Ali bin Abi Thalib di sana, ada nama siapa lagi, Abdurrahman bin Auf di sana, ada nama eh, Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah di sana, ada nama Talhah di sana, ada nama Zubair di sana. Ada 10 orang itu ya, ada 10 orang pokoknya yang disebutkan dalam hadis itu menjadi 10 orang yang dijamin masuk kepada surga. Nah, perlu kita perhatikan. Kemudian ketika Abu Bakar menjadi khalifah pertama kaum muslimin, masih 10 nih, ya kan? Berarti masih 10 sahabat yang hidup di masa itu. Kemudian ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu ini wafat, artinya tinggal 9 orang, ya kan? Tinggal 9 orang. Kemudian Umar menjabat. Umar menjabat menjadi khalifah, dan di masa Umar itu dua sahabat yang termasuk dalam 10 orang tadi wafat. Di antaranya adalah Abu Ubaidillah, yang satu lagi siapa ya yang wafat di masa itu, sehingga akhirnya tinggal 7 orang kan, tinggal 7 orang. Kemudian Umar pun wafat, akhirnya tinggal 6 orang. Nah, kemudian naiklah Utsman bin Affan menjadi khalifah. Nah, kemudian setelah Utsman itu terbunuh, berarti tinggal 5 orang, dan Ali naik menjadi khalifah. Nah, dari ketika Ali menjadi khalifah ini, kemudian di fase-fase berikutnya ada fitnah lagi di masa Ali bin Abi Thalib, sehingga akhirnya ini para sahabat tadi ini yang diantara 10 orang tadi akhirnya wafat satu persatu, tinggal 2 nama, Talha dan Zubair bin Al-Awwam di masa itu. Sehingga mestinya kalau secara kepantasan ya, ketika Ali bin Abi Thalib itu wafat akhirnya, secara kepantasan Talhah dan Zubair inilah yang sebenarnya pantas untuk menggantikan. Tapi kedua ini memang sejak awal sudah tidak berminat gitu ya, tidak berminat untuk menjadi pengganti dari Ali bin Abi Thalib. Nah, yang menariknya apa teman-teman sekalian? Jadi begitu ada fitnah di masa Ali bin Abi Thalib itu, Talhah dan Zubair itu ya jelas ya, para sahabat ini nggak pengen ada fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, ya kan? Mereka menginginkan adanya persatuan di kalangan kaum muslimin. Mereka nggak ingin ada perpecahan di kalangan kaum muslimin, apalagi perpecahan itu hanya gara-gara memperebutkan kekuasaan, ya. Nah, Talhah dan Zubair kemudian mendatangi Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, dari sini kelihatan kan, berarti posisi Bunda Aisyah ini luar biasa disegani. Bunda Aisyah itu bukan hanya kan selama ini kalau kita yang sering dengar ya, Bunda Aisyah itu sering diajak lari-lari oleh Rasulullah, sisi romantismenya kepada Rasulullah. Tapi ternyata dari kecerdasan politisnya juga luar biasa. Buktinya apa? Tadi dua sahabat senior, Talha dan Zubair bin Awam, itu justru mendatangi Bunda Aisyah untuk meminta pendapat. Bagaimana pendapat kita, bagaimana yang harus dilakukan oleh kaum muslimin saat ini, ketika waktu itu fasenya ketika Utsman bin Affan itu baru wafat dan kemudian Ali menjabat gitu ya, Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah kaum muslimin, dan itu fitnah di kalangan kaum muslimin itu udah luar biasa banget. Nah, di tengah-tengah fitnah itu Talha dan Zubair menghadap kepada Bunda Aisyah, dan kemudian Bunda Aisyah merekomendasikan untuk membentuk sebuah pasukan khusus yang akan membackup, yang akan mendukung Ali bin Abi Thalib sebagai pimpinan. Nah, singkat cerita adalah disinilah nanti ada fase ketika pasukannya Ali bin Abi Thalib justru akhirnya malah perang dengan pasukannya Bunda Aisyah ini. Yang tadinya diharapkan untuk mendukung Ali, ternyata ada fitnah di sana sehingga akhirnya terjadi perang Jamal. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, yang perlu kita catat adalah walaupun terjadi peperangan di saat itu, dan peperangan ini adalah peperangan hasil fitnah ya, bukan karena hasil membenci antara sesama kaum muslimin, tapi ini adalah fitnah. Dan kemudian yang menariknya apa? Ternyata setelah perang Jamal itu, Bunda Aisyah itu posisinya ada di barisan terdepan. Dengan untanya dia berada di barisan terdepan, pasukan kaum muslimin itu lagi saling bertempur, dan setelah selesai perang, tidak ada satupun luka di Bunda Aisyah. Padahal ontanya itu udah dihujanin anak panah dan sabetan pedang. Untanya itu berdarah-darah. Tapi Bunda Aisyah itu enggak. Iya, memang kita
jelas mungkin meyakini ya itu penjagaan Allah ya gitu ya, itu iradah Allah itu. Sehingga Bunda Aisyah itu terjaga. Tapi ternyata dalam pendapat yang lain dikatakan memang selama peperangan itu kaum muslimin juga menghindari untuk membidik Bunda Aisyah, betul-betul dihormatin padahal dalam suasana perang loh, dalam suasana yang berkecamuk begitu rupa, ternyata masih mereka betul-betul menghindari jangan sampai Bunda Aisyah ini terluka, dijaga banget sama mereka. Bahkan setelah selesai perang, Ali bin Abi Thalib selaku pemenang perang kemudian mengambil kebijakan mengembalikan Bunda Aisyah itu ke rumahnya dengan penuh penghormatan. Jadi Bunda Aisyah itu betul-betul sosok yang disegani, dihormatin banget oleh kaum muslimin. Dari sisi pengaruh politiknya kuat, dari sisi kecerdasannya kuat, kalau dari sisi ketaatan dan kesolehan pribadi, nggak akan diragukan lagi gitu kan. Nah, ini sudut yang ingin kita angkat malam ini, kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah. Kita nggak pengen, kami di Wadah Inspirasi, nggak pengen kita itu mengambil inspirasi dari rumah tangganya Rasulullah itu hanya dari sisi inspirasi romantismenya belaka. Gitu. Kita juga harus ingat bahwa setelah Rasulullah SAW itu diangkat menjadi Rasul, setelah wahyu turun, ingat nggak apa kalimat pertama yang diucapkan oleh Rasulullah kepada Khadijah? Yang diucapkan itu adalah la rohata ba'dal yaum. Sungguh wahai Khadijah, la rohata ba'dal yaum. Gak akan ada lagi hari istirahat setelah hari ini. Rasulullah itu menekankan itu kepada Khadijah. Kenapa? Karena Rasulullah paham yang namanya tugas dakwah, yang namanya tugas kenabian, ini luar biasa berat. Luar biasa berat. Sehingga yang ditekankan adalah la rohata ba'dal yaum. Gak akan ada lagi waktu istirahat setelah hari ini. Dan itu dibuktikan oleh Rasulullah. Itu dibuktikan oleh para sahabat. Mereka itu betul-betul menjadi orang-orang yang totalitas hidupnya adalah totalitas gimana caranya meninggikan kalimatullah fil ard, meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Dalam benak mereka setiap hari itu yang dipikirkan. Gimana caranya hidayah ini sampai ke seluruh penjuru alam semesta? Gimana caranya orang-orang di sana itu juga mengenal bahwa Allah itu ahad? Gimana caranya kalimat la ilaha illallah bisa diucapkan orang di seberang lautan sebelah sana? Nah, visi ini yang harus dimiliki oleh para sahabat dan ini tentu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga yang menjadi keistimewaan para istri-istrinya Rasulullah. Bayangkan ketika mereka itu dinikahi oleh Rasulullah, mereka harus paham bahwa hari-hari mereka adalah hari-hari untuk melayani kepentingan umat. Mereka paham bahwa mereka menikah itu bukan untuk memperkaya diri. Mereka menikah itu bukan untuk mempersolek diri. Mereka menikah bukan untuk memperbanyak followers. Enggak sama sekali. Mereka menikah dengan Rasulullah, jelas gelarnya apa? Ummahatul Mukminin, menjadi ibu dari seluruh kaum mukminin. Mereka lah ibu-ibunya seluruh kaum muslimin waktu itu dan sampai hari ini. Itu perang yang luar biasa berat. Nggak akan semua wanita sanggup memang. Tapi ini yang menjadi inspirasi malam ini yang kita pengen sebar. Kenapa? Hari ini kita hidup di zaman yang juga penuh dengan fitnah, teman-teman sekalian. Dan fitnah terbesar, sebagaimana yang Rasulullah ingatkan ketika haji wada, ketika haji terakhir, fitnah terbesar yang ditinggalkan bagi kaum muslimin adalah fitnah wanita. Dan ini kejadian. Fitnah wanita. Sekarang perbandingan antara wanita dengan pria saja, itu udah jelas jauh lebih banyak wanita. Buktinya apa? Ya buktinya dari kajian-kajian aja misalnya kan. Dari kajian-kajian keislaman, kalau selama ini kita rutin dengan kajian-kajian, yang lebih banyak aktif adalah wanita. Yang lebih banyak persentasinya adalah perempuan. Kami juga di Cinta Quran kalau ada kajian ya yang lebih banyak itu adalah para muslimah di majelis taklim. Itu luar biasa, militansinya luar biasa. Bahkan di aksi-aksi kemarin, aksi 212 misalnya, itu mak-mak militan tuh luar biasa, banyak banget. Nah, ini yang menjadi harapan kita sebenarnya. Ini pertanda baik. Kenapa? Kalau wanita-wanita kaum muslimin ini menjadi orang-orang yang solihah, wanita-wanita kaum muslimin ini betul-betul menjadi para pejuang, gitu kan? Uh, ini menandakan kebangkitan Islam itu nggak lama lagi, gitu loh. Kenapa? Karena kalau perempuannya solihah, kalau perempuannya itu perempuan taat, insya Allah suaminya ikut taat, ayahnya ikut taat, anaknya apalagi.
Kita ambil contoh lah misalnya dalam rumah tangga Nabi Nuh alaihissalam. Ketika istrinya itu membangkang, istrinya itu nggak meyakini ajakan Nabi Nuh akan ajaran agama tauhid, ya kan otomatis anaknya ini ngikut ibunya, ya kan? Maka wajar ketika istrinya Nabi Nuh itu membangkang, anaknya juga membangkang. Tapi sebaliknya, kalau Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya taat. Bunda Siti Hajar itu taat luar biasa, sehingga wajar Nabi Ismail alaihissalam juga menjadi sosok pemuda yang taat. Nah, ini yang disadari oleh orang-orang di masa sekarang ini, teman-teman sekalian. Mereka menyadari bahwa sekarang itu pilar peradaban ini ada di tangan para wanita. Pilar peradaban ini ada di tangan para wanita. Bahkan kalau ingin menghancurkan sebuah bangsa, ya kuncinya apa? Hancurkan perempuannya. Dan sebaliknya, kalau ingin memajukan sebuah bangsa, cerdaskan perempuannya, cerdaskan muslimah-muslimahnya, cerdaskan wanita-wanitanya. Nah, ini yang kita pengen para muslimah-muslimah saat ini harus mengambil inspirasi dari Bunda Aisyah dan mengambil inspirasi dari muslimah-muslimah lain dalam sejarah peradaban Islam itu bukan hanya dari sisi, mohon maaf ya, kalau dari sisi sakinah keluarga, dari sisi romantisme keluarga, iya, ini memang kita ambil gitu loh. Tapi yang harus kita ingat adalah mereka ini adalah orang-orang yang juga memikirkan nasib umat. Mereka nggak cuma mikir gimana caranya mereka solihah, kemudian dapat suami ganteng, dapat suami solih, dapat suami yang rizkinya lancar. Nggak hanya sebatas itu. Tapi mereka juga turun langsung. Buktinya Bunda Aisyah tadi itu langsung ngasih rekomendasi loh. Oke, kalau gitu kita bentuk armada. Untuk apa? Membentuk dukungan kepada Ali bin Abi Thalib. Ini sesuatu yang sangat politis. Sangat politis. Dan suara Bunda Aisyah itu didengarkan oleh para sahabat senior sekalipun. Ya kan? Jadi artinya Bunda Aisyah juga memahami bahwa ketika fitnah melanda kaum muslimin, beliau juga harus menjadi orang yang punya kontribusi. Gimana caranya ukhuwah di antara kaum muslimin ini erat lagi. Gimana caranya ukhuwah ini bangkit lagi. Gimana caranya peradaban Islam ini juga terus terjaga gitu. Nah, jadi kita tahu bahwa strategi untuk menghancurkan kaum muslimin itu ada dengan 3F kan. Food, fun, fashion. Nah, di episode yang kemarin itu sahabat saya Kang Isa itu menjelaskan tentang propaganda komik. Nah, propaganda komik ini juga kan salah satu tujuannya adalah merusak wanita. Dari mana? Dari tokoh superhero wanitanya. Ya kita lihat aja tokoh superhero wanita yang ada di dalam komik-komik baik itu barat maupun Asia. Tokoh superhero wanita itu pertama bajunya pasti minim. Ya enggak? Seolah-olah kalau pakai baju yang komplit itu dia nggak bakal bisa bergerak lincah gitu loh. Dia nggak bakal bisa menjadi orang yang cekatan. Dalam peradaban Islam gimana ceritanya? Ya kan? Justru Bunda Aisyah itu terjun ke pertempuran itu kan dengan hijab lengkap. Terjun. Terus apa lagi selain dia kalau tokoh superhero wanita itu biasa digambarkan pakaiannya minim. Kedua, dari sisi adab. Nah, adab juga ini hampir-hampir kacau nih adabnya. Termasuk adab si pemerannya. Kalau misalnya si tokoh superhero tadi di film kan, nah ini pemerannya juga ternyata bukan orang-orang yang punya akhlak mulia dalam pandangan Islam. Ya iyalah gimana pun punya akhlak mulia, mereka berasal dari peradaban sekuler kan. Mereka berasal dari peradaban yang sangat mengagungkan kebebasan. Nah, ini serangan-serangan pemikiran yang akan merusak anak-anak muda kaum muslimin, khususnya wanita. Kalau wanitanya itu sudah dirusak, udah gampang merusak seluruh generasi kaum muslimin. Habis itu kalau wanitanya dirusak. Bahkan ketika mereka juga sudah hijrah misalnya dalam tanda kutip ya, mereka sudah hijrah, mereka sudah berhijab, itu juga masih terus dirusak. Dari mana? Dari misal ketika mereka sudah berhijab, kemudian muncullah campaign-campaign, muncullah iklan-iklan, oh tetap bisa cantik kok dengan hijab. Pilihlah hijab dengan gaya begini, pilihlah hijab dengan warna begini. Akhirnya apa? Mereka berhijab, tapi juga masih ada niatan gimana caranya mereka berhijab, tapi tetap modis. Gimana caranya mereka berhijab, tapi juga masih menjadi pusat perhatian orang. Ya enggak? Kan masih. Jadi memang luar biasa ya, gempuran-gempuran merusak kaum muslimin itu bukan hanya ketika mereka bermaksiat, tapi ketika mereka berusaha taat sekalipun itu tetap digempur, digempur. Dan di propaganda komik itu bukan hanya dari komik-komik yang ada superhero fiksinya saja.
komik-komik romantis itu juga banyak, ya enggak? Komik-komik di toko buku ya, taruh di Gramedia, itu saya perhatikan banyak banget komik-komik bernuansakan romantis yang betul-betul apa ya, menjual angan-angan tinggi kepada para wanita-wanita remaja, khususnya yang muslimah. Gimana caranya punya cowok yang romantis, gimana caranya punya cowok yang rajin ngasih setangkai bunga, gimana caranya punya cowok yang tajir gitu loh. Ya contoh misalnya di era saya kuliah dulu ada serial Meteor Garden kan. Meteor Garden itu kan ya tentang si ceweknya namanya si Sancai yang kemudian berurusan dengan sebuah geng cowok kaya, ya itulah F4 itu kan. Nah, ini kan kisah yang apa ya, muluk-muluk banget, dan akhirnya hari demi hari mereka itu hanya dipikirkan gimana ya Sanca ini nanti dengan Tomingse, apakah dia milih Tomingse atau Hua Chile, itu yang dipikirkan. Sementara di luar sana masih banyak urusan-urusan kaum muslimin yang terbengkalai, sama sekali nggak mereka mengambil inspirasi dari Bunda Aisyah. Bunda Aisyah itu dan juga istri-istri Rasulullah yang lain dan juga para muslimah-muslimah salihah yang lain, mereka itu khususnya yang betul-betul punya kontribusi besar dalam sejarah peradaban Islam. Mereka bukan orang-orang yang apa ya, bukan orang-orang yang ngejar popularitas dunia, enggak, sama sekali enggak. Dan mereka bukan orang-orang yang ya tadi berpikir gimana caranya hijabnya untuk modis, enggak. Justru ketika Bunda Aisyah itu pertama kali keluar memimpin pasukan menuju Kufah itu, menuju Kufah untuk mendukung Ali bin Abi Thalib, ternyata Bunda Aisyah teringat dengan salah satu wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para istri-istrinya. Jadi pernah suatu saat Rasulullah itu mengatakan kepada para istri-istrinya, suatu saat nanti di antara kalian akan ada yang keluar dari rumah memimpin pasukan. Ya, jadi Rasulullah udah mengingatkan, suatu saat nanti di antara kalian akan ada satu orang yang keluar untuk memimpin pasukan. Tapi Rasulullah melanjutkan, kalau ketika keluar itu kemudian terdengar lolongan anjing, segeralah berbalik arah pulang. Rasulullah sudah mengingatkan. Dan ternyata benar, ketika Bunda Aisyah itu keluar memimpin pasukan kaum muslimin tadi, yang di situ ada Talha, di situ ada Zubair gitu kan. Dan kenapa akhirnya kaum muslimin di Madinah itu berebut mendukung? Karena ada faktor Bunda Aisyah di sana. Bunda Aisyah itu begitu dihormati. Nah, begitu Bunda Aisyah keluar, dan ternyata Bunda Aisyah radhiyallahu anha itu mendengar ada lolongan anjing. Sehingga Bunda Aisyah teringat dengan pesan Rasulullah, ingin balik, tapi mau balik terhadang dengan pasukan yang udah luar biasa besar, udah nggak bisa balik lagi. Dan apalagi ketika itu Bunda Aisyah bertanya kepada Talha dan juga Zubair, apakah kalian mendengar ada lolongan anjing? Dan ternyata nggak ada satupun di antara mereka yang dengar ada lolongan anjing. Jadi yang hanya mendengar itu adalah Bunda Aisyah sendiri. Sehingga akhirnya mereka lanjut dan terjadilah perang fitnah tadi. Dan sejarah mencatat bahwa Bunda Aisyah setelah peristiwa itu, kalau udah teringat peristiwa itu dan kemudian teringat tentang peringatan dari Rasulullah, beliau itu menangis luar biasa, mengurung diri di biliknya, menangis luar biasa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inspirasi ini yang kita harapkan untuk ada di seluruh muslimah-muslimah khususnya ya. Kenapa? Karena di tangan mbak-mbak inilah kejayaan, kebangkitan Islam ini kita harapkan. Ya bukan berarti yang laki-lakinya nggak diharapkan ya, tapi laki-laki ini akan ditopang dengan perempuan-perempuan yang luar biasa hebat. Ini yang akan menggentarkan orang-orang yang nggak suka dengan kebangkitan Islam. Jadi kalau misalnya mbak-mbak ini sudah memahami karakternya Bunda Khadijah, sudah memahami karakternya Bunda Aisyah, bahwa mereka adalah pilar-pilar yang menopang dakwah suami-suaminya. Dan juga nanti kalau misalnya kita ingat juga Fatimah juga sama ya. Fatimah itu juga luar biasa dalam menopang dakwah Ali bin Abi Thalib. Bayangkan itu, mereka itu adalah ibu-ibu, mereka adalah muslimah-muslimah luar biasa yang menopang peradaban Islam di awal-awal. Kiprahnya keren, kiprahnya itu luar biasa banget. Nah jadi kita harus sadar juga bahwa muslimah-muslimah seperti inilah yang saat ini dibutuhkan teman-teman sekalian. Jadi bukan hanya muslimah-muslimah yang hanya memperhatikan urusan kesolihan pribadi,
tapi muslimah-muslimah yang juga punya visi ke depan. Gimana caranya punya anak, punya keturunan yang mereka itu juga akan lahir menjadi kesatria-kesatria Islam ke depannya. Jadi punya punya visi yang sampai ke akhirat memang. Makanya wajar ketika Rasulullah bilang sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solihah. Karena kalau sudah wanitanya solihah, suami juga akan gampang untuk menjadi solih. Akan tenang suami itu menjadi solih. Akan tenang suami itu keluar rumah. Kenapa? Ada istrinya yang solihah di rumah. Ada istrinya yang menjaga anak-anaknya. Ada istrinya yang mampu mendidik anak-anaknya untuk bisa menjadi anak-anak yang solih. Untuk bisa mampu membimbing anak-anaknya menjadi para hafiz dan hafizah Quran. Yang bisa membimbing anak-anaknya itu untuk bisa menjadi orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Saya jadi teringat dengan postingan salah seorang seleb beberapa waktu lalu ya. Yang posting ini siapa? Yang posting ini istrinya. Nah, istrinya itu posting tentang masakan. Jadi curhatnya gini, si seleb wanita ini tadi bilang dia itu nggak doyan masak, bukan nggak doyan masak, dia tahu masak tapi cuman beberapa jenis masakan lah ya, dan itu masakan yang umum-umum dia masak gitu. Tapi di masa wabah seperti ini karena memang kita diminta untuk stay at home kan, lebih banyak di rumah saja, dia coba-cobalah menu-menu yang lain, dia coba resep-resep yang lain, dan ternyata ya namanya nggak terbiasa dengan resep-resep yang lain kan, hasilnya nggak sesuai harapan. Jadi mungkin dari sisi rasa, dari sisi bentuk itu ternyata nggak meyakinkan. Tapi luar biasanya apa? Suaminya komen di situ. Nah, suaminya bilang apa? Aku nggak peduli, karena aku menikah denganmu itu bukan pengen bikin rumah makan, tapi aku menikah denganmu itu untuk membangun rumah tangga. Nah, itu loh. Jadi untuk para istri-istri, untuk para muslimah-muslimah nih, jangan sampai perhatian kita itu teralihkan kepada perkara-perkara kecil, perkara-perkara kecil yang akhirnya menyepelekan kita terhadap perkara-perkara yang jauh lebih besar. Benar tadi peringatan dari suaminya itu benar. Aku nggak peduli. Kenapa? Aku menikah denganmu itu bukan mau bikin restoran. Nggak butuh dia menu-menu yang banyak dan lezat, itu nggak butuh. Tapi yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah ketenangan dalam rumah tangganya. Yang dibutuhkan adalah gimana caranya si istri ini bisa menjadi orang yang uh, menenangkan dan menenteramkan hatinya. Kan ini yang diharapkan. Dan lebih dari itu kalau dalam peradaban Islam tadi adalah istri yang mampu mendorong suaminya menjadi pejuang Islam juga, kan gitu. Nah, ini loh inspirasi yang kita dapat dari sepenggal kisahnya Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan bahkan Bunda Aisyah itu diceritakan juga adalah orang yang luar biasa malu. Betul-betul merasa apa ya? Idrak silabillahnya, betul-betul dia merasa apa ya, Allah tuh senantiasa mengawasi muraqabahnya. Jadi betul-betul merasa Allah tuh senantiasa mengawasinya, sehingga ketika Rasulullah wafat, Rasulullah itu kan dikuburkan langsung di bawah tempat pembaringannya Aisyah ya. Kemudian ketika Abu Bakar wafat, Abu Bakar dibaringkan di sebelahnya Rasulullah, makamnya berdampingan. Nah, waktu itu Bunda Aisyah masih menganggap, oh itu kan ayahnya, dan ini suaminya gitu kan. Tapi begitu Umar bin Khattab wafat, dan Umar memohon izin kepada Bunda Aisyah sebelum wafatnya, untuk bisa disemayamkan juga bersama dengan dua kekasihnya, Abu Bakar dan Rasulullah, dan Bunda Aisyah mengizinkan. Dan sejak saat itu, kalau Bunda Aisyah masuk ke dalam ruangan itu, Bunda Aisyah merasa malu. Kenapa? Ada jenazah Umar di sana. Sehingga dia nggak pernah lagi membuka hijabnya di ruangan itu. Malunya itu luar biasa. Sehingga ini betul-betul memberikan ciri ya seorang wanita solihah penghuni surga yang sangat luar biasa. Bukan hanya cantik, tapi juga cerdas dan juga punya peran penting dalam mengamati kehidupan kaum muslimin di masanya ya. Mungkin itu yang bisa kita sharingkan pada malam hari ini, dan sekali lagi kita berharap di masa-masa kita seperti ini akan muncul para muslimah-muslimah yang akan menopang para pejuang-pejuang Islam ke depannya. Kenapa? Karena dari rahim-rahim para muslimah inilah akan lahir kesatria-kesatria Islam. Bayangkan kalau tadi para muslimahnya ini taat, ketika mereka mengandung, mereka
betul-betul berharap dan mendoakan anak dalam kandungannya menjadi anak-anak yang menjadi pejuang Islam. Dan kemudian ketika nanti anak sudah lahir, diberikan makanan-makanan yang halal dan thayyib. Kemudian diberikan sakofah-sakofah Islam. Wah, luar biasa. Jadi kalau muslimah itu cerdas, ini akan banyak potensi-potensi umat yang akan terbangkitkan, insya Allah. Mungkin itu saya kembalikan kepada moderator, kepada Jovan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, dahsyat ya, sudut pandang beda daripada Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Para kawan-kawan inspiratif, Masya Allah, kita banyak mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah Bunda Aisyah. Dan Masya Allah, Ustaz, ini banyak banget pertanyaan yang datang dan panjang-panjang. Jadi insya Allah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kawan-kawan yang dirahmati Allah, mohon izin untuk saya coba sharing tentang beberapa informasi dari Wadah Inspirasi gitu ya. Yang pertama, teman-teman kalau ada yang sudah follow Wadah Inspirasi, insya Allah Wadah Inspirasi mau berbagi kepada kawan-kawan semua paket kuota. Semoga paket kuota ini bisa menjadikan wasilah dakwahnya teman-teman semua. Nah, ini ada giveaway di Instagram, teman-teman boleh kunjungi Instagram, cari tahu bagaimana cara mendapatkannya. Ini untuk semua operator, tenang aja, insya Allah akan mendapatkan paket kuota ini. Bagi yang belum follow, silahkan di follow. Bagi yang sudah follow, silahkan di share seluas-luasnya. Dan yang kedua, teman-teman sekalian, mohon dengan sangat dan hormat untuk kritik dan saran agar Wadah Inspirasi ini bisa menyajikan sesuatu yang lebih baik lagi dari ini gitu ya, agar kita sama-sama membangun channel dakwah yang bisa menginspirasi banyak manusia, banyak kalangan baik muda maupun tua, anak-anak ataupun generasi-generasi selanjutnya. Caranya gimana teman-teman? Tinggal ketik aja bit.ly/win gitu ya. Nanti insya Allah bisa saya kirim di Telegram atau di WhatsApp group. Selanjutnya teman-teman sekalian, Wadah Inspirasi bersama Gozip Publishing itu punya program bagi-bagi buku gitu ya. Bagi teman-teman yang ingin mendukung, bisa silakan salurkan dukungannya di BNI yang tertera di layar Anda gitu. Buku ini akan kita bagikan ke yatim duafa atau para penghafal Quran di pesantren yang sedang terjebak lockdown. Ada pertanyaan mungkin ya, kenapa sih kok buku yang dikasih gitu? Insya Allah kalau alat kesehatan, hand sanitizer, masker itu udah banyak yang mengambil peran di sana. Kita coba menginspirasi dari sisi literasi. Buku apa sih yang akan kita bagi? Kalau dari Wadah Inspirasi, kita bekerja sama dengan Gozip Publishing. Yang akan kita bagi itu buku karangan Chef Muhammad Isa tentang Amazing Rasulullah, buku sejarah. Bayangkan setiap rupiah yang kawan-kawan sisihkan akan menghantarkan hidayah dan inspirasi bagi kawan-kawan di luar sana yang sudah terjebak lockdown gitu ya. Tapi juga ada yang pertanyaan, Kang, boleh gak kita menyumbangkan buku kita gitu? Silahkan banget, nanti insya Allah bisa japri saya di channel WhatsApp group ataupun di Telegram ya insya Allah. Nanti saya akan informasikan infonya, tapi syaratnya buku-buku yang disumbangkan itu harus buku-buku Islami. Gitu. Kalau bukan buku-buku Islami, mohon maaf, kita tidak akan menyalurkan. Kapan waktunya? Dari tanggal 3 April kemarin sampai tanggal 24 April. Insya Allah di Ramadan, saudara-saudara kita bisa mendapatkan inspirasi dari buku-buku yang teman-teman salurkan. Dan ini adalah bentuk daripada kontribusi kita untuk umat Islam, insya Allah. Ya, mungkin itu ya informasi dari tim Wadah Inspirasi gitu. Baik, langsung kepada sesi pertanyaan. Insyaallah, saya bingung nih mulai dari mana, karena banyak banget. Oke deh, mulai dari Neng Farida TV. Assalamualaikum Ustadz. Kasih tips yang cocok buat calon istri dan istri zaman sekarang dengan era modern ini supaya bisa seperti Sayyidah Aisyah. Syukron Ustadz. Kasih tips, Ustadz. Gimana tuh caranya? Menarik pertanyaannya.
Pertanyaannya singkat, padat, tapi untuk menjelaskannya memang ya jadi panjang. Dan ini betul-betul menjadi muhasabah juga buat kita semua, bukan hanya kepada seluruh muslimah, bukan hanya kepada seluruh istri tadi, tapi juga kepada para suami. Jadi tips supaya bisa menjadi calon istri ataupun menjadi istri yang setangguh dengan Bunda Aisyah, jelas pilarnya harus dari iman. Ini yang pertama. Pilarnya harus dengan iman. Karena mereka nggak akan mungkin menjadi seperti itu kalau dorongannya bukan dorongan iman. Mereka nggak akan mungkin mampu melewati fase-fase luar biasa sulit. Bayangkan ketika misalnya perang Ahzab, ketika perang Khandaq, itu kan Madinah tuh dikepung. Bayangkan kalau Bunda Aisyah dan istri-istri Rasulullah itu nggak punya kesiapan mental luar biasa. Dan kesiapan mental itu dibangunnya dari mana? Iman. Kita aja yang sekarang ini dari wabah ini lagi diterapkan PSBB, bahkan dari sebelum diterapkan PSBB misalnya, mungkin banyak di antara kita yang udah mulai merasa stres, gimana nanti ya, apalagi dari wabah ini kan efeknya jangka panjang dan bisa berdampak pada perekonomian dan perpolitikan secara global. Sekarang aja tadi kita dapat kabar sekelas BUMN sekelas Garuda Indonesia itu sampai memotong gaji karyawannya 50%. Garuda Indonesia loh. Jadi BUMN sebesar itu, BUMN yang selama nggak bakal rugi, nggak bakal minus gitu kan. Tapi ternyata akhirnya memotong gaji karyawannya 50%. Nah, bayangkan kalau istri-istri mereka itu mentalnya mental ya tadi ya, mental-mental dalam tanda kutip mental rendahan. Mau nggak nerima gitu? Gajinya dipotong 50%. Yang selama ini bisa belanja, yang selama ini mungkin bisa ganti tas, yang selama ini bisa ganti lipstick, yang macam-macam. Sekarang nggak bisa. Nah, bayangkan mental para istri Rasulullah ketika perang Khandaq. Itu kalau perang Khandaq itu mereka kalah, ya. Kalau kalah kaum muslimin, para istri Rasulullah itu bukan jadi budak, kan bakal jadi budak. Itu kalau mentalnya kacau, bisa stres duluan. Nah, tapi kan nggak ada. Dalam sirah disebutkan para istri-istri Rasulullah itu stres, nggak ada. Apalagi Bunda Aisyah, nggak ada. Maka yang pertama adalah dorongannya iman. Kalau dorongan iman ini udah kokoh, sebagaimana pohon, akarnya kokoh, maka ya batangnya juga akan kokoh. Nah, jadi dorongan pertama adalah iman. Nah, pertanyaannya kemudian, gimana cara ngebentuk iman ini, kan gitu. Nah, ini yang menjadi PR kita semua. Gimana cara ngebentuk iman? Yang jelas, sering sekali kita sampaikan bahwa iman yang kokoh itu bisa terbentuk kalau kita mau membuktikan imannya. Kita membuktikan, benar nggak saya pilih keimanan ini ya? Benar nggak saya pilih Islam sebagai agama ini ya? Benar nggak sih Allah itu ada ya? Benar nggak sih Al-Quran itu memang kalamullah ya? Nah, ini harus bisa dibuktikan secara akal. Itu yang bisa membentuk keimanan secara total, insya Allah. Nah, kemudian kedua, tipsnya adalah betul-betul memahami bahwa secara fungsi dalam syariat Islam, yang namanya pria dan wanita memang beda, ya kan? Pria dan wanita itu secara fungsi memang beda. Dari sisi fisiologis saja, dari sisi fisik, ya cowok sama cewek beda, ada beberapa beda gitu kan. Dari penampakan fisik ada beda, dari sisi jakun dan lainnya gitu. Jadi dari situ saja sudah beda. Kemudian dari apa namanya, kemampuan ini analisis juga kan rada beda. Kalau cowok itu lebih rasional, sementara cewek lebih ke emosional. Nah, karena memang udah Allah ciptakan seperti itu, jangan berupaya untuk menyamanyamakan. Jangan berupaya untuk menyamanyamakan. Dan kemudian inilah kenapa para muslimah itu agak sulit bangkit kalau dia masih cenderung mengkonsumsi perkara-perkara yang sifatnya emosional semata. Makanya kalau ada muslimah sudah hijrah tapi masih nonton drakor misalnya, sementara drakor itu kebanyakan kontennya adalah romantisme muluk-muluk yang ya dalam Islam tuh nggak begitu sih, sisi romantisme dalam Islam tuh nggak begitu. Jadi kalau para muslimah ini yang kita harapkan ya, para muslimah ini jangan mencari referensi romantisme dari drama Korea. Jangan mencari referensi romantisme itu dari Romeo dan Juliet. Jangan mencari referensi romantisme itu dari apa sih, Rangga dan Cinta misalnya atau Dilan. Jangan dari sana. Referensi romantisme yang harus diambil para muslimah adalah Rasulullah dengan para istrinya, Ali dengan Fatimah. Romantisme itu romantisme perjuangan, kawan-kawan. Jadi romantis
pada suami romantis, suami juga romantis pada istri, tapi romantisnya itu di jalan perjuangan Islam. Dan gimana caranya kita bisa menempuh jalan itu? Ya kita memang harus paham juga bahwa kita itu punya kewajiban dakwah. Baik suami, baik istri itu punya kewajiban dakwah di tengah-tengah umat dengan porsinya masing-masing. Nah, kalau tadi tipsnya bagi suami dan istri harus menjadi orang-orang yang bareng-bareng mengkaji Islam. Jangan suaminya aja yang ngaji atau jangan istrinya aja yang doyan kajian. Harus dua-dua. Harus dua-duanya. Nah, kemudian ketika punya anak juga anak itu akan dibina di dalam suasana yang betul-betul membangkitkan bahwa ini suasana perjuangan Islam gitu. Apakah membangkitkan suasana perjuangan Islam itu harus kental dengan nuansa jihad, harus dengan nuansa-nuansa ya gitulah kan? Enggak begitu. Tapi begitu kita amatin frase-frase sejarah mereka, ya ada frase-frasenya ketika mereka kesulitan ekonomi. Kan kita pernah baca mungkin ya, bagaimana ketika Fatimah itu sampai mengadu kepada Rasulullah ketika memang ekonomi mereka tuh sulit banget. Bahkan sampai dikatakan sampai jari jemarinya Fatimah itu sampai melepuh karena bolak-balik giling gandum gitu kan. Sementara Ali bin Abi Thalib waktu itu memang masih kesulitan juga dari sisi ekonomi. Tapi kemudian itu nggak menjadikan mereka itu orang-orang cengeng, nggak lantas menjadikan mereka itu dalam tanda kutip ya mungkin langsung terucap misalnya nyesal aku jadi istrimu, nyesal aku jadi suamimu. Enggak ada. Dorongannya iman. Mereka betul-betul menganggap bahwa rumah tangga ini adalah rumah tangga di jalan dakwah. Mereka betul-betul tahu bahwa yang namanya membangun keluarga adalah separuh dari agama. Dan mereka betul-betul memahami bahwa membangun rumah tangga ini adalah setengah ibadah. Nah, itu sih. Jadi dua tips itu aja. Yang pertama, harus iman, dikuatkan dari imannya. Dan yang kedua, berarti harus menjadi orang-orang yang mengkaji Islam. Oke, itu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Mungkin sedikit tambahan gitu dari saya. Untuk menjadi keluarga yang sakinah dan berada di dalam dakwah, dimulainya juga nggak boleh sembarangan gitu ya kawan-kawan ya. Dimulainya ya masa keluarga dakwah dimulai dengan pacaran, itu kan sangat jauh panggang daripada api gitu ya. Oke, lanjut aja. Itu tambahan sekilas dari saya gitu ya. Nah, ini banyak pertanyaan tapi mohon maaf waktunya itu udah habis gitu ya. Cuman saya coba ambil satu pertanyaan yang lebih greget, asik, yang lebih greget gitu ya. Dan ini saya rasa kajiannya kok jadi kayak kajian pranikah gitu. Atau kita bikin kajian pranikah nih, Ustaz. Insya Allah. Ini ada dari Safira Alicia. Safira Alicia ini bertanya, Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, kira-kira bagaimana tanggapan Ustadz tentang feminisme dan cara agar muslimah menyikapi masalah feminisme? Jazakallah Ustadz. Monggo Ustadz. Ya, feminisme ya. Feminisme itu adalah sebuah pemahaman yang memang lahir bukan dari peradaban Islam. Buktinya apa? Ya buktinya feminisme itu adalah turunan dari sekularisme juga. Itu turunan dari akidah sekularisme atau mabda sekularisme atau lebih gampangnya kita nyebutnya ideologi sekularisme. Apa itu sekularisme? Adalah sebuah pemahaman di mana jangan pakai agama lah untuk ngatur kehidupan. Simpelnya gitu. Jadi kalau mau jalanin kehidupan nih jangan pakai aturan agama. Aturan agama itu cuma dipakai ya di rumah ibadah aja. Nah, ini kalau kita telisik dari sejarahnya, sekularisme itu kan muncul ketika di Eropa itu mereka menganggap dominasi gereja waktu itu ini menghasilkan kezaliman luar biasa, termasuk ke para wanita gitu. Nah, dan wanita memang dari zaman ke zaman ini menjadi golongan yang senantiasa dinomor duakan ya, dalam peradaban-peradaban di beberapa wilayah ya. Misal di wilayah Romawi nih, wilayah Romawi ataupun Yunani, kalau misalnya teman-teman googling aja misalnya, sosok penampakan dewanya misalnya, dewa Zeus misalnya kan, dewa Zeus itu kalau kita googling, kita search, akan muncul gambarnya dewa Zeus itu kayak apa. Dan sebagian besar gambarnya adalah gambar sosok pria berotot tapi pakaiannya minim, gitu kan. Jadi si dewanya ini pakaiannya minim dan yang ditonjolkan adalah ototnya. Gitu. Intinya apa? Mereka ingin menganggap
kesempurnaan fisik lah yang menjadi segala-galanya. Nah, kalau dewanya begitu, ya juga begitu mereka menganggap ke dewi-dewinya, kepada dewa-dewa perempuan. Jadi kalau di searching aja misalnya dewa-dewa perempuannya di bangsa Romawi dan Yunani misalnya, ya dewa-dewa perempuannya itu adalah dewa-dewa yang berpakaian eksotis gitu. Nah, artinya apa? Mereka juga udah menganggap ya perempuan itu hanya sebatas imajinasi yang sifatnya seksual saja. Nah, jadi dalam peradaban Romawi dan Yunani, yaitu memang udah dianggap wanita itu adalah objek pemuas seksual. Kemudian di dalam peradaban Hindu kuno, bahkan itu lebih lebih ini lagi ya. Kalau selama ini kita mungkin tahu kalau di Bali atau misalnya iya di Bali lah ada upacara pembakaran mayat yang namanya ngaben, tahu kan? Nah, yang kita sering kali nggak tahu adalah biasanya kalau di dalam peradaban Hindu kuno, setelah diadakan upacara ngaben, pembakaran mayat tadi, kalau ternyata mayat tadi itu adalah sosok seorang suami, artinya dia wafat, istrinya masih hidup dong. Nah, ngaben itu diikuti dengan upacara selanjutnya. Apa itu upacara selanjutnya? Upacara sati namanya. Apa itu upacara sati? Sati itu adalah istrinya yang tadi masih hidup juga harus dibakar. Hidup-hidup. Kalau tadi mayat suami kan dibakarnya dalam keadaan mati kan. Nah, istri harus ikut dibakar hidup-hidup. Itu namanya tradisi sati. Nah, berarti apa? Mereka juga menganggap yang namanya wanita itu nggak punya hak hidup sama sekali. Lah kalau suaminya udah wafat, dia nggak punya hak hidup sama sekali. Harus habis hak hidupnya saat itu juga. Kan tragis kan? Artinya mereka menganggap wanita itu betul-betul golongan kelas 2. Dan dalam beberapa peradaban di Eropa juga ya begitu. Khususnya di abad-abad pertengahan ketika mereka menganggap wanita itu adalah sarangnya iblis. Jadi kalau misalnya ada wabah di sebuah kampung dan kemudian pendetanya bilang, oh ini ada ada yang kesurupan iblis nih di sini, ya udah itu bakal dibakar hidup-hidup gitu. Dan dalam sejarahnya juga ratusan ribu tuh wanita yang dibakar dalam periode-periode itu dengan alasan ya mereka ini sudah ditunggangi iblis lah, mereka adalah penyihir lah, macam-macam. Nah, dari peradaban-peradaban itulah mereka ngelihat wanita ini terzolimin, wanita ini senantiasa ditindas, maka mereka nganggap kami ditindas karena apa? Karena agama. Dan agama yang mereka tuju itu, agama yang mereka tunjuk itu bukan Islam gitu. Jadi mereka bilang kita ditindas karena agama ini. Kalau gitu kita harus bebas. Bebas caranya gimana? Jangan pakai aturan agama. Nah itu sejarahnya ke sana. Nah masalahnya ketika mereka frustasi dengan penindasan atas nama agama tadi, mereka nggak tahu bahwa di belahan bumi lain peradaban Islam itu sedang maju-majunya. Dan dalam peradaban Islam sama sekali nggak pernah ada protes dari kalangan wanita. Kenapa? Karena dalam peradaban Islam mereka dihormati, mereka dijaga, mereka betul-betul dijaga kesuciannya. Mereka punya hak yang sama dengan laki-laki dari sisi hak pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan dari sisi hukum waris saja misalnya, wanita itu dapat 1, iya benar, dan laki-laki dapat 2. Tapi laki-laki dapat 2 karena laki-laki itu punya tanggung jawab nafkah kepada bukan hanya istrinya, tapi juga kepada ibunya, kepada anak perempuannya, dan lain-lain. Makanya dapatnya 2 bagian. Istri dapat 1 bagian, perempuan dapat 1 bagian, tapi murni untuk dia. Artinya apa? Wanita itu betul-betul diperhatikan dalam Islam. Jadi lucu kalau feminisme itu justru dimasukkan dalam ajaran Islam. Maka sekali lagi kalau ditanya pendapat kita tentang feminisme, ini adalah sebuah paham yang berasal dari bukan peradaban Islam. Maka nggak layak ada seorang muslimah yang ikut memperjuangkan feminisme. Kenapa? Cukuplah Islam yang mampu mengangkat harkat dan martabatnya wanita. Coba deh kaji lagi. Ada ajaran yang mana yang bisa sebagus Islam untuk memuliakan manusia, khususnya wanita. Islam datang ketika peradaban Quraisy itu sangat-sangat merendahkan martabat wanita. Lah lahir aja langsung dibunuh. Kemudian Islam datang bilang apa? Enggak. Pria dan wanita itu punya hak yang sama. Yang membedakan cuma satu. Apa? Ketakwaannya aja. Bahkan dalam Islam punya beberapa dalil tentang keutamaan para wanita. Surga di bawah telapak kaki ibu. Nggak ada yang mengatakan surga di bawah kaki ayah. Nggak ada. Di bawah wanita. Kedua, dunia adalah perhiasan dan sebagai perhiasan wanita salihah, wanita lagi. Kemudian ya tadi tentang hukum waris, misalnya hukum waris wanita itu dapat 1 tapi murni untuk dia langsung. Dan kemudian ingat dalam sejarah peradaban, lagi-lagi dalam sejarah peradaban Islam, yang pertama sekali menerima dakwah Islam adalah Bunda Khadijah radhiyallahu anha, wanita loh. Jadi orang yang pertama sekali menokong dakwah ini adalah
wanita. Jadi Islam tuh sama sekali nggak merendahkan wanita. Jadi kalau bicara tentang feminisme, ya udah kita campakkan aja feminisme. Nggak kita pakai itu dalam Islam, karena memang bukan dari Islam, dan sama sekali tidak layak seorang muslim atau muslimah mencetuskan ide feminisme. Mungkin itu ya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Ustadz atas jawabannya, masya Allah. Dan mohon maaf kepada kawan inspirasi semua yang pertanyaannya belum sempat terjawab. Tapi insya Allah di pertanyaan itulah menjadi inspirasi bagi kami dari Wadah Inspirasi untuk mengangkat satu tema, materi, ataupun kita membuat satu gerakan-gerakan lain untuk di sosial media. Intinya untuk menyebarkan Islam ke seluas-luasnya tayangan gitu ya, baik di sosmed ataupun di offline-nya gitu, masya Allah. Nah, kawan-kawan inspirasi, sebelum ditutup kembali saya ingin mengingatkan bahwa Wadah Inspirasi bagi-bagi paket kuota buat teman-teman selama bulan ini gitu ya. Insya Allah ikuti aja bagaimana caranya di Instagram kita @wadahinspirasi20. Bagi yang belum follow silahkan di follow gitu ya. Yang sudah follow silahkan share semua konten yang ada di Wadah Inspirasi. Dan juga teman-teman semua mohon dengan sangat untuk memberikan kritik dan saran agar Wadah Inspirasi ini bisa lebih berkembang dan lebih maju terus-menerus, insya Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dari saya Jovansa, mewakili Wadah Inspirasi dan juga pembicara kita Ustadz Naim Zulkarnain. Ya, terima kasih banyak, jazakumullah khair atas segala ilmu yang sudah di-sharing pada malam ini. Semoga kita sama-sama bisa mendapatkan inspirasi lebih lagi. Oh ya, diingatkan lagi, besok akan ada Saif Muhammad Isa dengan tajuk menyelesaikan pertanyaan, Masya. Apakah itu? Intinya tentang sejarah Andalusia dan juga kemarin propaganda komik dan sebagainya. Intinya tentang itu, yuk sama-sama kita simak jam 1 siang bersama Saif Muhammad Isa. Informasinya masih ada di WhatsApp group ataupun di Telegram, atau kalau mau lihat di Instagram kita juga ada, insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf, sama-sama kita tutup kajian online kita malam ini dengan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil astagfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kawan-kawan inspirasi kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdurrahman bin Auf salah satu sifat ciri khasnya, semua sahabat suka bersedekah, tapi Abdurrahman ini luar biasa dalam sedekah. Luar biasa. Beliau pernah kedatangan keuntungan 1 peti emas di satu malam, gak bisa tidur, gelisah. Istrinya tanya, kenapa Abdurrahman? Dia bilang, saya gak bisa tidur nih. Belum pernah ada keuntungan sebesar ini. Kata istrinya, lalu apa keinginan? Dia bilang, saya ingin keluarkan jalan Allah. Saya gak mau simpan di rumah saya malam ini. Gak mau nabung. Kalau kita subhanallah baru untung 1 juta sudah antri sejam di bank. Gitu kan. Ini gak mau nabung. Keluarin malam ini, sedekahin semua untuk fakir miskin. Gitu. Istrinya juga salihah. Nggak seperti sebagian muslimah, maaf saya nggak singgung muslimah di belakang sana. Tapi ada orang begitu suaminya dapat untung, sebelum disedekahin, sebelum kasih orang tuanya, sebentar dulu jatah saya mana? Gitu. Ini enggak, istrinya mengatakan sedekahin, ayo kita sama-sama. Dibungkuslah emas-emas itu, koin-koin emas, dirham emas itu, kemudian dibagiin, habis. Subhanallah, karena ikhlasnya mensedekahkan semua keuntungan malam itu, besok dalam riwayat saya dikatakan datang 2 peti keuntungan dengan produk yang sama. 2 peti emas, dikeluarin sama Abdurrahman 2 peti emas. Hari ketiga datang 3 peti keuntungan. Dikeluarkan hari keempat datang 4 peti. Begitu terus sampai Abdurrahman memiliki sebuah gudang penuh dengan emas. Waktu Abdurrahman radhiyallahu anhu meninggal dunia, waktu mau dibagi warisannya, itu emas-emasnya saking sudah ditumpuk-tumpuk sampai melengket satu sama yang lain. Waktu mau dipisahin, dibagi, itu harus pakai kampak. Dan yang mengkampak itu tangannya sampai memar, luka. Saking banyaknya, selalu sedekah. Setiap hari beli 33 budak dibebasin. Setiap hari beli budak bebasin. Setiap
setiap hari datangkan 30 kafilah, ya 30 ekor unta untuk diparkir, ditaruh di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah jalan Madinah, lalu pegawainya berteriak, Abdurrahman membagi-bagi buat kalian, silakan, semua ambil kebutuhannya. Luar biasa gitu. Kita subhanallah kadang-kadang bersedekah, kalau orang datang itu pun masih perhitungan, gitu kan. Ini enggak sengaja cari orang yang butuh lalu dikasih. Maka lihat bagaimana mereka memahami tentang masalah sedekah ini teman-teman sekalian. Dalam hadisnya dikatakan sadaqatu tudfi'u ghadabur rahman. Sedekah itu bisa meredam murkanya Allah. Keluarin, jangan ragu dengan masalah sedekah itu. Karena itu kata kunci datangnya